Buku The Great Reset, tak usah panik. Biarkan alam menyusun ulang dirinya sendiri menghadirkan sebuah gagasan bahwa dunia sedang mengalami proses penyusunan ulang besar-besaran, bukan semata akibat krisis atau kekacauan global, tetapi sebagai bagian dari siklus alamiah kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk melihat fenomena Great Reset bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai momen transformatif yang menuntun manusia menuju kesadaran baru. Pada bab awal, buku ini membahas berbagai peristiwa global, mulai dari pandemi, konflik geopolitik, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim yang menjadi tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju titik reset. Penulis menilai bahwa kondisi tersebut memaksa manusia merefleksikan ulang apa yang selama ini dianggap mapan: sistem ekonomi, gaya hidup, hubungan sosial, bahkan cara manusia memperlakukan planetnya. Dari sini, buku masuk ke pembahasan mengenai mengapa semua ini terjadi, yang menurut penulis berkaitan dengan ketidakseimbangan antara manusia dan alam, serta pola pikir yang terlalu mengutamakan ambisi, eksploitasi, dan kompetisi sehingga melahirkan krisis berkepanjangan. Selanjutnya, penulis menggali tema trauma sebagai warisan kolektif umat manusia. Trauma, baik yang dialami secara personal maupun komunal, memperlihatkan bagaimana guncangan hidup membentuk perilaku dan keputusan seseorang. Penulis berpendapat bahwa trauma global, termasuk ketakutan akan masa depan, kehilangan, dan ketidakpastian, adalah bagian dari proses riset yang mendorong manusia kembali menyadari nilai-nilai kemanusiaan yang lebih hakiki. Pada bab karma, buku ini memperdalam pandangan bahwa segala akibat merupakan hasil dari tindakan manusia sendiri. Kehancuran ekologi, ketimpangan ekonomi, dan konflik antar bangsa dipandang sebagai pantulan dari pilihan kolektif umat manusia selama berabad-abad. Dengan memahami konsep karma ini, pembaca diajak untuk tidak hanya menyalahkan keadaan, tetapi mulai menerima bahwa perubahan harus muncul dari dalam diri. Bagian terima dan perbaiki menjadi inti transformasi yang ditawarkan penulis. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami realitas apa adanya tanpa menutup mata, kemudian memperbaikinya dengan kesadaran baru. Dalam konteks ini, penulis mengajak pembaca untuk melakukan perbaikan dalam kebiasaan hidup, hubungan sosial, cara berpikir, dan cara berkontribusi kepada dunia. Bab Reborn menggambarkan bagaimana manusia dapat lahir kembali dengan identitas yang lebih matang setelah melalui proses krisis dan refleksi mendalam. Reborn bukanlah kelahiran fisik, tetapi kebangkitan mental dan spiritual yang membuat seseorang melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan bijaksana. Kemudian, bab Rebound menekankan kemampuan manusia untuk bangkit dan memulihkan energi setelah terpukul oleh situasi sulit. Rebound adalah simbol ketahanan, kelenturan, dan keberanian untuk melangkah maju meski kondisi belum ideal. Pada bab terakhir, Resurrection, buku ini menutup dengan harapan besar tentang kebangkitan kolektif umat manusia. Kebangkitan yang dimaksud bukan sekadar keluar dari krisis, tetapi transformasi mendalam menuju peradaban baru yang lebih selaras, sadar, dan berbelas kasih. Dalam pandangan penulis, proses riset global ini pada akhirnya akan membawa dunia menuju bentuk kehidupannya yang lebih matang,
sama seperti alam yang selalu mampu memulihkan dan menyusun ulang dirinya sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak panik menghadapi perubahan besar, tetapi membiarkan diri larut dalam proses alam yang mengarah pada penyembuhan, pertumbuhan, dan kebangkitan baru.